Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwiandari dengan NIM 2381050051. Ini adalah video untuk memenuhi UAS praktikum evaluasi. Jadi di sini adalah kita akan menganalisis butir soal dengan teori tes modern menggunakan aplikasi WinStep. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasinya, kemudian klik import from Excel. Nah, di sini kita akan disuruh memilih data yang akan di-convert. Kita pilih Excel, lalu pilih select file yang Excel. Nah, di sini ada bond 4. Dari data-data yang akan dianalisis ini, data-datanya ada di bond 4 yang ini. Lalu klik buka, dan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat sampai bawah. Nah, di sini ada persen, A%. Ini kita blok, lalu kita cut, dan pindahkan ke percent label variables. Nah, kemudian item B sampai bawah ini, sampai AJ, kita cut, lalu kita pindahkan ke item response variable. Nah, sudah seperti ini. Lalu klik bagian construct WinStep file. Kita tunggu sampai dia berhenti loading ya. Kita beri namanya terserah ya. Kita beri nama misalnya di sini bond 555. Lalu klik save atau simpan. Nah, nanti muncul seperti ini. Di sini ada beberapa kode ya. Ini kita simpan terlebih dahulu, kita minimizekan, lalu pergi ke file, lalu pilih open file. Pilih file tadi yang baru dibuka nih ya, yang namanya bond 555.txt bentuknya. Lalu kita open atau buka, lalu klik enter 2 kali. Nah, ini ada outputnya ya. Di sini ada separation yang ini 1,98 dan reliability-nya adalah 0,80. Di sini juga ada separation 3,79 dan reliability-nya adalah 0,93. Nah, separation ini untuk membedakan level kesulitan, dan yang reliability-nya adalah untuk membedakan kemampuan siswa. Lalu kita klik ke output tables untuk melihat item map, pemetaannya bagaimana. Nah, di sini. Di sisi kiri ini adalah persebaran kemampuan subjek, sedangkan yang di sisi kanan itu persebaran item. Dari peta ini kita dapat mengetahui bahwa secara umum soal-soal dalam tes ini lebih mudah dibanding dengan kemampuan siswanya. Nah, begini bentuk kodenya. Nah, sudah ke bagian map, kita pindah ke output tables kembali, lalu klik item minimizer yang ini, yang nomor 13. Nah, ini sudah diurutkan tingkat kesulitannya, jadi dia
mengurutkan tingkat kesulitan itemnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini kita bisa lihat bahwa semakin positif logitnya, maka semakin sulit itemnya. Di sini di bagian measure ini logitnya itu 2,4, artinya dia yang paling sulit ini nomor 21 dengan logitnya adalah 2,4. Semakin negatif atau semakin ke bawah, maka dia tingkat kesulitannya semakin rendah atau soalnya mudah. Nah, kita klik minimize, lalu klik output tables, ke person measure nomor 17, lalu klik. Nah, di sini tingkat kemampuan siswa ini untuk melihat seberapa tinggi atau rendah kemampuan siswa atau subjek yang kita analisis. Di sini sama seperti tadi ya. Semakin dia di atas, maka semakin tinggi kemampuan siswa. Semakin ke bawah, maka dia semakin rendah kemampuan siswanya. Di sini yang paling tinggi itu responden nomor 23 dengan measure-nya adalah 5,2. Kita minimizekan lagi, lalu ke item column fit order dari output tables. Kita cari item di sini item column fit order, lalu klik. Nah, item column fit order ini untuk melihat kecocokan item apakah sesuai dengan modelnya atau tidak. Biasanya standarnya itu negatif 2 sampai 2. Itu fit, lebih dari 2 itu misfit, kurang dari negatif 2 itu terlalu fit. Nah, di sini kita bisa melihat datanya dari sini. Nah, kemudian untuk interpretasinya adalah kita analisis dari beberapa tabel output yang tadi. Yang pertama adalah tabel 10 ya. Nah, di tabel 10 ini yang tadi adalah ada reliabilitas dan pemisahan atau reliability and separations. Hasil menunjukkan kualitas pengukuran yang sangat baik. Reliabilitas item 0,93 ini menunjukkan bahwa konsistensi tingkat kesulitan item sangat tinggi. Artinya urutan kesulitan item itu stabil. Dengan separasinya adalah 3,79. Artinya item-item mencakup rentang kesulitan yang luas, memisahkan item ke dalam sekitar 5 strata kesulitan yang berbeda. Dan yang tadi adalah reliabilitas persennya yaitu 0,8, artinya dia cukup baik dalam membedakan responden berkemampuan tinggi dan rendah. Dan separasi persennya adalah 1,98, artinya responden dapat dipisahkan menjadi sekitar 3 kelompok kemampuan yang berbeda. Yang kedua adalah kita lihat hierarki kesulitan item atau item difficult. Tingkat kesulitan diukur dalam satuan logit, seperti yang saya katakan tadi bahwa yang paling sulit adalah nomor 21 dengan logitnya adalah 2,4. Dan yang paling mudah itu yang paling bawah dengan soal nomor 6 dan logitnya adalah negatif 2,5. Nah, kita kemudian analisis misfitnya atau kesesuaian item dengan model. Ini di sini misfit itu diukur oleh outfit MNSQ dan ZSTD dari tabel 10 yang tadi ya. Yang di sini nilai idealnya adalah mendekati 1,0. Nah, item dengan misfit tertinggi ini perlu ditinjau ulang karena menunjukkan pola respon yang paling tidak terduga.
Nah, di sini ada pola respon kategori atau item kategori dari tabel yang tadi. Tabel ini mengonfirmasi kesulitan item berdasarkan frekuensi skor. Tadi yang paling sulit adalah item 21, di mana hanya 36% responden yang mendapat skor 1 atau jawaban benar. Dan sebanyak 94% responden mendapat skor 1 atau jawaban benar dari item 12 atau item yang paling mudah. Nah, kemudian ini ada interpretasi dari tabel 12. Tabel 12. Nah, tabel 12 ini merupakan item map ya. Kalau yang tadi tabel 10 itu adalah item column with order. Nah, di sini ada kualitas pengukuran dengan metriknya adalah reliabilitas item dengan nilainya 0,93, artinya susunan tingkat kesulitan sangat stabil. Interpretasinya sama seperti yang tadi, hanya saja bentuknya berbeda dari column with order. Nah, di sini dalam peta item personnya, distribusi person atau kemampuan cenderung berada di atas pusat kesulitan item sekitar +1 hingga +3 logit. Dan dari data ini menunjukkan bahwa rata-rata responden lebih mampu daripada rata-rata kesulitan item. Di sini ada misfit tertingginya dengan item 21. ZSTD-nya itu 3,7, jadi harus diperiksa ulang atau direvisi. Di item nomor 31, misfitnya tinggi dengan logitnya yaitu 2,2. Item 13 dengan logit 2.0 juga atau 2,0 ya, misfitnya batas atas. Dia juga perlu tinjauan. Nah, yang overfit ini adalah item 12. Dia negatif, jadi terlalu mudah. Nah, kemudian interpretasi tabel 13 sama ya seperti tadi, di mana di sini ada item paling sulitnya adalah item 21 yang dijawab benar oleh responden dengan kemampuan tinggi. Hanya bisa dijawab benar oleh responden dengan kemampuan tinggi. Sementara item dengan kesulitan rata-rata itu adalah item 4 dan item 9. Nah, ini adalah interpretasi dari tabel 17. Masih sama dengan yang tadi. Ada tingkat kesulitan soal dan tingkat kemampuan siswanya. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.